Assalamualaikum semuanya. Eh, di video kali ini, yuk kita sama-sama belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, apa aja sih materinya? Yuk ikutin. Nih, karena hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, jadi kita buat dulu ya bagannya. Kenapa manusia nggak sama? Karena manusia ini sedikit berbeda dari tumbuhan dan hewan. Jadi kalau tumbuhan dan hewan itu berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Nah, generatif dan vegetatif itu apa sih? Generatif itu perkembangbiakan secara kawin atau biasa disebut seksual gitu. Jadi bertemunya dua gamet, gamet jantan, apa gamet jantan? Sperma ya. Dan gamet betina yaitu ovum. Jadi saat keduanya bertemu akan menghasilkan zigot begitu. Nah, kalau generatif yang seperti itu. Jadi adanya perkawinan. Nah, kalau misalkan yang vegetatif, vegetatif itu tidak adanya perkawinan. Jadi disebutnya aseksual. A itu tidak, seksual itu seksual. Jadi tidak berhubungan seksual. Jadi kalau misalkan vegetatif itu tidak diperlukan adanya eh, pertemuan kedua sel gamet begitu. Jadi tidak kawin. Kalau yang generatif itu yang kawin, kalau vegetatif itu tidak kawin. Loh, bagaimana sih kalau misalkan tidak kawin tapi bisa menghasilkan anak? Nah, makanya ikuti videonya ya. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan tumbuhan. Pada dasarnya, tumbuhan itu dibagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama ada tumbuhan berbiji atau spermatopita, maaf. Yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridopita. Ini kan tulisannya pete, tapi dibacanya T, pteridopita. Yang ketiga ada tumbuhan lumut atau bryopita. Nah, yang pertama ini ada spermatopita. Spermatopita itu dari bahasa Latin yakni sperma. Sperma itu biji dan pita. Pita itu tumbuhan. Jadi tumbuhan berbiji begitu. Nah, spermatopita ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yakni angiosperme dan gymnosperme. Kalau angiosperme itu merupakan eh, biji yang tertutup. Kalau misalkan gymnosperme itu biji yang terbuka. Nah, kalau angiosperme sendiri dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yakni monokotil dan dikotil. Udah pernah dengar kan monokotil dan dikotil itu apa? Di kelas 7 ya kalau nggak salah itu sudah dijelaskan atau kelas 8. Nah sekarang Ustazah mau jelasin lagi nih apa bedanya. Kalau monokotil itu nih ya kita lihat ya dari gambar A dan gambar B. Kalau di gambar A itu ada tumbuhan apa ini? Pokoknya di gambar A itu tumbuhan monokotil dan gambar B itu tumbuhan dikotil. Kalau misalkan monokotil ciri-cirinya itu akarnya serabut. Kenapa? Coba lihat deh akarnya. Akarnya begini kan serabut, terus daunnya sejajar dan melengkung. Tuh lihat, dan batangnya itu tidak berkambium. Berkambium itu apa sih? Nih, kalau misalkan ada pohon nih, terus kalau disayat nih batangnya, kalau keluar getah, itu namanya cirinya dia berkambium. Coba deh kalau lihat batang padi, coba disayat, pasti nggak ada getahnya. Nah, artinya itu tuh tidak berkambium. Jadi kalau monokotil itu ciri-cirinya tidak berkambium. Nah, kalau dikotil itu akarnya tunggang, terus eh, daunnya itu menyirip dan batangnya berkambium. Kalau berkambium itu kan kalau disayat ada getahnya. Nah, apa sih bedanya yang tunggal sama yang serabut? Nih, coba lihat nih yang B. Yang B itu akar tunggang. Kalau misalkan akar tunggang itu memiliki satu akar utama dan sisanya cabang, begitu. Tapi kalau misalkan yang A itu akar serabut. Akar serabut ini ya serabutan, nggak jelas gitu, nggak ada akar akar utamanya itu nggak ada, begitu ya. Nah, angiosperma ini perkembangbiakannya bisa secara generatif maupun vegetatif. Nah, kalau generatif itu perkembangbiakan secara fertilisasi. Fertilisasi itu kawin gitu, bertemunya antara sel gamet laki-laki atau apa tadi? Sperma. Nah, iya sperma dan sel gamet perempuan atau ovum. Oke. Nah,
Oh, ini harusnya B ya, bukan A lagi. Yang B itu vegetatif. Vegetatif itu eh, perkembangbiakan secara tidak kawin. Bisa secara alami. Alami itu berarti kan dengan proses alam gitu. Dan bisa secara buatan. Buatan berarti kan secara campur tangan manusia. Jadi dibantu oleh manusia, begitu ya. Nah, yang pertama nih, perkembangbiakan generatif angiospermae. Tahap pertama itu ada polinasi. Polinasi ini proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Kalau serbuk sari itu eh, untuk laki-laki, kalau putik itu perempuan gitu ya. Nah, habis itu tahap kedua ada fertilisasi atau pembuahan. Nah, yang ketiga itu ada penyebaran biji yang fungsinya untuk meningkatkan peluang biji agar tumbuh lebih meluas gitu. Nah, cara penyebaran bijinya tuh gimana sih? Jadi gini, pernah nggak ngeliat uh, ada lebah hinggap di satu tempat di satu bunga ke bunga yang lain. Nah, itu tuh lebah itu lagi menyebarkan biji-biji atau menyebarkan gamet atau sel sperma dari bunga satu ke bunga yang lain. Nah, jadi perkawinannya itu dibantu sama lebah. Nah, itu tuh coba ya dilihat halaman buku menteri yang warna hijau, halaman berapa ya ini? Coba dilihat halaman, aduh mana ini? Nih, halaman 68 buku hijau ya. Nih, entomogami atau penyerbukan dibantu oleh lebah. Jadi, penyerbukannya itu dibantu sama hewan lain. Kalau lebah itu namanya entomogami, kalau sama kelelawar itu kiropterogami. Kalau misalkan sama angin biasanya tuh kayak kesebar gitu kan biji-bijinya atau bagian-bagian bunganya, itu namanya anemu kami gitu ya. Dan masih banyak lainnya, itu dibaca ya bukunya dari halaman 67 sampai halaman 70. Nah, itu tuh tipe-tipe penyebaran biji. Nah, kalau misalkan bijinya sudah tersebar, nanti mereka akan berkecambah. Berkecambah itu mereka akan memulai tahap awal pertumbuhan untuk menjadi tumbuhan yang dewasa, untuk menjadi pohon yang dewasa. Begitu. Terus berikutnya ada kan tadi generatif atau seksual. Nah, yang kedua itu ada vegetatif pada tumbuhan angiospermae atau biji tertutup. Nah, kalau itu ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu biasanya pada tanaman-tanaman herbal. Tapi enggak juga sih, pokoknya tanaman-tanaman tertentu bisa berkembang biak secara vegetatif. Nih, yang gambar pertama nih, itu apa? Tahu nggak? Itu tuh pohon kunyit. Nah, pohon kunyit ini mereka memiliki eh, mekanismenya sendiri agar menumbuhkan organisme baru. Organisme itu maksudnya makhluk ya, agar menumbuhkan makhluk baru tapi secara tidak kawin. Jadi gimana sih? Nah, si kunyit ini ternyata memiliki sesuatu. Apa tuh sesuatunya? Coba dibuka halaman 55. Nih, namanya rizoma. Rizoma itu apa sih? Rizoma sendiri merupakan batang yang ada di dalam tanah, tempat tumbuhnya tunas pada tumbuhan. Jadi nanti di rizoma ini bakal tumbuh kunyit-kunyit yang baru begitu dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kawin dulu, tapi langsung tumbuh aja. Masya Allah ya, hebat sekali Allah menciptakan makhluk-makhluknya gitu. Dari segala aspeknya Allah itu sudah benar-benar memperhatikan gitu. Jadi tidak ada satupun yang tidak berguna di dunia ini. Sampai batang-batang seperti itu saja berguna bagi kita semua gitu ya. Terus yang kedua ada stolon. Stolon ini apa? Stolon ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Nah, biasanya stolon ini itu ada pada tumbuhan stroberi gitu. Terus yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya ada di
eh, apa namanya? Bawang merah. Coba deh lihat itu. Ada yang biasanya lapis-lapisan itu yang ada di bawang itu tuh daun, modifikasi daun. Itu ya. Terus ada umbi batang. Umbi batang sendiri merupakan bagian batang yang tumbuh ke dalam tanah dan akan menumbuhkan tunas. Jadi nanti ada tunas-tunas baru yang akan menumbuhkan kentang-kentang baru begitu. Terus yang terakhir nih, ada kuncup adventif daun. Maksudnya kuncup adventif daun tuh apa sih? Ini tuh berarti eh, kuncup yang berada di tepi-tepi daun yang akan menjadi tunas baru. Konsepnya sama kayak umbi batang, cuman kalau ini kan kalau kentang kan batang. Nah, kalau ini tumbuhan cocor bebek ya. Kalau cocor bebek ini daun begitu. Nah, terus selain ada yang alami, ada pula yang buatan. Kalau yang buatan itu ada yang secara mencangkok, ada yang merunduk, ada yang steleng, kayak gitu-gitu. Nanti cari ya, dibaca-baca. Next ada, tadi kan ada angiospermae. Nah, sekarang ada gymnospermae. Gymnospermae ini artinya biji terapa? Biji terbuka ya. Nah, kalau gymnospermae ini pertumbuhannya sama secara generatif dan vegetatif. Nah, kalau misalkan gymnospermae yang secara generatif itu dimulai dari tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan yang dewasa menghasilkan strobilus jantan maupun strobilus betina. Kalau strobilus itu apa sih? Strobilus itu alat reproduksinya gitu. Nah, kalian pernah nggak sih ngeliat melinjo? Nah, melinjo itu adalah alat reproduksi dari pohon melinjo dan itu tuh dinamakan strobilus gitu. Jadi biji melinjo itu namanya strobilus gitu ya. Nah, kalau yang gambar atas itu gambar gambar Strobilus pinus, pohon pinus. Kalau pohon pinus itu cuma ada di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Jadi kalau di Cikampek mah nggak ada ya. Terus nanti Strobilus jantan ataupun Strobilus betina akan berkembang menjadi mikrosporangium ataupun megasporangium. Nah, itu bisa dilihat tahapnya. Nanti mereka akan menghasilkan, kalau yang jantan akan menghasilkan spermatozoid, kalau yang betina akan menghasilkan sel telur. Nanti mereka akan kawin, kan generatif itu seksual atau kawin. Mereka akan kawin dan menghasilkan zigot. Nanti zigotnya berkembang menjadi embrio, embrionya berkembang menjadi biji, dan nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan gymnospermae. Dan nanti tumbuhan gymnospermae akan, nah, ke atas tuh panahnya akan menghasilkan strobilus jantan ataupun strobilus betina. Begitu. Nah, yang secara vegetatif itu ada bubil pinus. Nantinya akan coba baca-baca lagi. Oke. Terus nah, yang kedua, bagian tumbuhan besar yang kedua itu ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku ini punya dua tahap dalam perkembangbiakannya. Ada yang tahap haploid, tuh lihat tuh yang di sebelah kanan, tahap haploid sama tahap diploid. Nih, coba lihat yang di sebelah kanan. Kalau tahap haploid ini, tolong ditulis ya. Tahap haploid ini merupakan tahap gametofit. Tadi gamet tuh apa gamet? Gamet itu sel kelamin. Jadi mereka akan menghasilkan sel kelamin gitu. Nah, kalau diploid itu sporofit, tahap sporofit atau akan menghasilkan spora gitu. Nih, yang pertama itu dari nih yang awal sporangium nih yang bulat-bulat, ngeliat gak? Sporangium ini nanti, sporangium itu artinya kotak spora yang akan memecahkan spora. Nanti sporanya itu akan jatuh di tempat yang tepat, lalu mereka akan berkembang menjadi protalium. Dilihat ya gambarnya. Nah, protalium ini nanti bisa menjadi antheridium maupun archegonium. Nah, nantinya kalau antheridium itu akan menghasilkan sperma. Jadi, kalau antheridium itu akan menghasilkan gamet jantan. Anter. Yang suka nganter siapa sih? Laki-laki kan? Jadi, antheridium itu bisa menghasilkan sperma atau sel gamet jantan. Kalau yang archegonium itu menghasilkan sel gamet betina. Nah, nantinya mereka akan berkawin atau
melakukan hubungan seksual dan menghasilkan telur gitu. Nanti mereka akan berkembang menjadi zigot. Nah, dari zigot ini akan berkembang menjadi sporofit muda, sporofit dewasa, lalu akan menghasilkan spora seperti itu. Nah, itu tahap yang dari zigot ke itu yang kumpulan sporangia itu tahap sporofit atau diploid. Begitu ya. Bisa dipahami ya, gampang kok. Terus itu kan tadi tumbuhan paku. Nah, sekarang yang ketiga ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini bisa ini secara generatif ya. Dari spora itu akan berkembang menjadi protonema atau lumut muda. Nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, lumut dewasa ini akan menghasilkan archegonium atau sel telur atau sel betina dan anteredium. Anter. Yang suka nganter siapa? Laki-laki kan? Jadi akan menghasilkan sel gamet jantan. Nah, nanti mereka akan kawin menghasilkan zigot. Nanti zigotnya menjadi sporogonium, sporogoniumnya menjadi sporangium, sporangiumnya akan menghasilkan spora, sporanya menjadi protonema, protonema gametofit, begitu terus selanjutnya. Oke, ngerti ya? Nah, di sini tuh ada ciri-ciri tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu ciri-cirinya mereka talus. Talus itu artinya tidak ininya apa namanya? Akar batang daunnya itu tidak terlihat, jadi tidak jelas gitu akar batang daunnya. Ya, bisa dilihat kan ini mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Lumut kan semuanya sama ya, hampir sama bentuknya. Terus autotrof atau membuat makanan sendiri dan memiliki kutikula lilin. Kutikula lilin itu apa sih? Kutikula lilin itu adalah zat untuk adaptasi agar agar tubuhnya itu tidak kering kan, soalnya lumut kan basah terus kan begitu. Nah, terus berikutnya ada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nih, coba dilihat nih, vertikultur. Vertikultur tuh, vertikultur itu dari vertikal, dari kata vertikal. Vertikal kan artinya ke atas ya. Nah, itu lihat tuh. Jadi nanam dengan cara ke atas gitu. Nanamnya itu di lahan-lahan tembok kan di atas gitu kan biasanya pada mendatar kan. Nah, ini mah enggak, jadi tumbuhannya itu di situ. Nanti coba deh dibikin di rumah, pasti bisa. Terus ada hidroponik. Hidroponik ini artinya mereka nanamnya nggak pakai tanah tapi pakai air hidro begitu. Jadi melarutkan nutrisi-nutrisi di dalam air agar bibitnya itu tumbuh seperti itu. Nah, kan tadi udah nih semuanya yang tumbuhan. Sekarang kita lanjut ke yang hewan. Kalau yang hewan itu ada generatif dan vegetatif, sama ya. Generatif itu kawin, kalau vegetatif itu tidak kawin. Nah, perkembangbiakannya tuh ada apa aja sih? Ada yang ovipar, O itu berarti O kan bulat. Berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Kan O bulat, telur bulat. Jadi ingatnya gitu aja, ovipar itu bertelur gitu. Ada kura-kura, burung, ayam, dan ikan. Terus vivipar atau dengan cara melahirkan. Ya bisa dilihat ya, kucing, sapi, lumba-lumba. Loh, ini bukan lumba-lumba ya gambarnya, ini paus. Tapi sama kok, mereka sama-sama melahirkan. Terus ada ovovivipar atau bertelur sekaligus melahirkan. Ini maksudnya gimana sih? Jadi tuh nanti telurnya diletakkan atau ditaruh di dalam tubuh mereka dan nantinya mereka akan melahirkan gitu, secara melahirkan, namun di dalam kandungannya itu berupa telur seperti itu. Hebat ya, memang hebat sekali ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua ada secara vegetatif. Vegetatif ini maksudnya apa? Secara tidak kawin. Ada apa aja sih? Nih, yang pertama nih yang kayak yang ungu itu namanya planaria. Jadi planaria itu melakukan fragmentasi atau ini pematahan induk menjadi 2 atau lebih. Jadi kalau misalkan bagian tubuhnya dipotong dalam waktu beberapa hari, mereka akan tumbuh menjadi organisme baru atau makhluk-makhluk baru. Hebat ya. Kalau dipotong kan mati, tapi ini tidak mati malah tumbuh lagi. Memang hebat sekali ya ciptaan Tuhan.
Terus yang kedua ada partogenesis. Nih bisa dilihat. Terus ada pembentukan tunas tuh yang di bawah tuh gitu ya. Bisa dilihat. Nanti ada bacaannya di buku hijau. Dilihat ya. Udah selesai. Udah selesai nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai ya pembelajarannya. Terima kasih. Ustazah minta tugasnya untuk merangkum saja ya. Merangkum yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Jangan lupa dikumpulkan filenya di nomor yang sudah tertera. Semangat belajar semuanya. Jangan bosan belajar IPA, karena belajar IPA itu artinya kalian belajar untuk memahami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.